Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali, rasanya seperti biasa kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah di setiap hari Jumat sore ini pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore, tentunya dalam program acara kesayangan kita, Ayo Mengaji. Sebuah program yang kami sajikan untuk mengajak pemirsa di rumah untuk bersama-sama mengaji pada sore hari ini, serta kita bersama-sama membahas terkait dengan tajwid yang ada di dalam tema kita pada sore hari ini. Dan pemirsa di rumah, seperti biasa dalam Ayo Mengaji kami telah menyiapkan sebuah ayat yang nantinya dapat dibacakan oleh pemirsa di rumah. Adapun ayat yang telah kita siapkan ialah surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Dan di studio TVRI Jambi juga telah kami hadirkan Ustadz kita yang insya Allah pada sore hari ini akan memberikan ilmunya kepada kita semua terkait bagaimana tajwid yang harus diperhatikan dalam membaca surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu kehadiran Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itu yang terpenting ya Ustadz ya, di tengah sekarang ini keadaan cuaca yang seperti ini ya Ustadz ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu, dan insya Allah mudah-mudahan terus bersemangat ya Ustadz ya dalam majelis-majelis ilmu untuk memperdalam bacaan ilmu Al-Quran kita. Dan pemirsa di rumah, seperti biasa nantinya kami akan membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, dan yuk sama-sama kita mengaji pada sore hari ini. Anda nantinya dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663855 atau di 0811743333. Dan sebelum nantinya kami membuka line telepon, marilah bersama-sama kita mendengarkan terlebih dahulu bagaimana contoh dari bacaan surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan pemirsa, itulah tadi telah kita dengarkan bersama bagaimana bacaan yang baik dan benar dari surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Nah, tentunya line telepon telah kami buka dan kami persilahkan untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami pada sore hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 081174333133. Ayo bersama-sama pemirsa di rumah kita mengaji pada sore hari ini, dan nanti insya Allah setelah mengaji akan langsung diberikan koreksiannya oleh Ustadz kita di sore ini. Insya Allah Ustadz ya. Nah Ustadz, alhamdulillah tadi sudah dibacakan surah Al-Fil. Ini surat yang termasuk familiar sekali ya Ustadz ya. Apalagi biasanya nih kalau di usia anak-anak ngaji nih rata-rata selalu dibacakan ya Ustadz ya. Wajib nih menjadi hafalan. Nah, lantas kalau kita melihat nih Ustadz ya dari segi artinya dulu nih Ustadz. Ini surah Al-Fil ini artinya apa? Alhamdulillah ada telepon yang masuk Ustadz. Kita coba angkat dulu, kita jeda dulu membahas pengertiannya. Kita coba angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan siapa di mana Ibu? Dari Bu Mar di Sungai Penuh, Mbak. Bu Mar di Sungai Penuh. Sehat Ibu Mar? Baik. Alhamdulillah sehat. Bu Mar, pada sore hari ini kami telah menyediakan bacaan surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Untuk itu langsung saja silakan Bu Mar untuk membacanya. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Terima kasih ya Mbak. Masya Allah, sadaqallahul azim. Sama-sama Bu Mar dari Sungai Penuh. Terima kasih juga telah bergabung bersama kami pada sore hari ini sebagai penelpon pertama kita. Dengan penuh semangat, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan memudahkan Bu Mar untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya Ustadz ya. Baik Ustadz, tadi bagaimana nih Ustadz kalau kita melihat kebacaan dari Bu Mar ya Ustadz ya. Tapi sebelum kita koreksi, barangkali mungkin boleh ke artinya dulu ya Ustadz ya. Boleh. Nanti sembari kita membahas tajwidnya. Ya, silakan Ustaz. Kita artikan dulu ya. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Adakah tidak engkau perhatikan ya Muhammad bagaimana Allah Tuhanmu bertindak terhadap pasukan-pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Adakah Allah tidak menjadikan tipu daya mereka untuk meruntuh Ka'bah hanya sia-sia? Fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengutus kepada mereka burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Lalu burung ababil itu melempar mereka dengan batu dari tanah yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah jadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu artinya. Masya Allah, itu artinya ya. Ustadz ya. Nanti kita akan melihat lebih jauh lagi ya Ustadz ya. Bagaimana peristiwa yang kala itu terjadi ya Ustadz ya.
Dan untuk itu Ustadz, selanjutnya kita mau membahas terkait tajwidnya nih, berkaitan dengan tadi sudah ada penelpon kita yang masuk, Ibu Umar yang pertama. Umar, ya, Nah, apakah tajwidnya sudah pas nih Ustadz dengan yang harus kita perhatikan ketika membaca surah Al-Fil? Pertama, kelancarannya ya bagus, lancar kan, bacaannya lancar, secara murattal itu murattal yang bagus lah. Cuma ada sedikit kalau tentang tajwid dan bacaannya. Yang pertama, tanda panjang. Tanda panjang itu kapasitasnya hanya 2 ketukan. Seperti ha tadi, ha, 2 gerakan, ha, gitu aja. Di mat ya, mat itu harus 1 ketukan. Kecuali mat wajib muttasil atau jaiz munfasil. Ya. Kemudian huruf dhad. Huruf dhad itu tidak termasuk huruf qalqalah. Qalqalah cuma 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ya. Qaf, ta, ba, jim, dal. Tidak termasuk huruf qalqalah. Artinya dhad itu tidak boleh dipantulkan dalam bacaannya. Walaupun dia hurufnya besar ya, mempunyai ketebalan, tapi tidak boleh dipantulkan. Harus didatarkan. Seperti taudlil, tidak boleh taudlil ya. Taudlil hanya sekadar memenuhi mulut. Taudlil. Ya. Kemudian huruf ta. Ya, ini huruf ta ini tebal juga. Thayran. Tadi kurang tebal, sedikit lagi ketebalannya. Ya. Jangan sampai mirip dengan ta, tapi to, ya. Bukan berarti mulut kita monyong ke depan, tidak, tapi biasa saja. Cuma makhrajnya situ. To, ya. Ya, mirip dengan makhraj ta, tapi diitbakkan, ditebalkan. Kemudian ra. Ra itu terbagi 2 cara bacanya. Pertama tafkhim, tebal. Yang kedua tarqiq, tipis. Dan pada kalimat wa arsala itu ra-nya tafkhim. Kenapa? Karena sebelum ra itu baris di atas ar. Tapi kalau baris di bawah sebelum ra, memang ra itu tipis. Jadi setiap ra itu baris di atas, baris di depan, atau ra itu sukun sedangkan sebelumnya baris di atas, seperti wa arsala. Dan ayat yang keempat tadi tarmihim, taru ya, ditebalkan, namanya tafkhim, tebal. Jadi untuk Ibu Umar ini cuma sedikit saja masukkan, lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Masya Allah, ya barakallah ya untuk Ibu Umar ya, mudah-mudahan menjadi semakin semangat ya Ustadz ya. Semangat. Baik, dan untuk penelpon lainnya tentunya yang ingin bergabung bersama kami pada sore hari ini, kembali kami ingatkan, kami telah membuka line telepon dan Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333 ya. Nah, Anda dapat membacakan surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5 pada sore hari ini. Nah, Masya Allah ya Ustadz ya. Nah Ustadz, jadi kalau kita melihat ya Ustadz ya, baiknya nih Ustadz ya, ketika kita membaca surat ini kan memang memperhatikan tajwid-tajwidnya ya Ustadz ya. Nah lantas seringkali orang terkecoh nih Ustadz. Nah ketika membaca ayat ini itu di bagian mana Ustadz? Oh iya, tadi sudah ada yang terkecoh sedikit ya. Memang huruf-huruf yang enggak berat penyebutannya adalah huruf dhad, tadlil, thayran. Kemudian ada lagi tarmihim. Nah, ini tarmi. Sering dibaca tarmi, ya, tarmi. Memang ta berdekatan dengan ra itu ada imbasnya. Bisa ta itu menjadi to karena pengaruh dari ra, ketebalan. Kadang-kadang kita terlalu memperhatikan ta harus tipis, ra malah ikut tipis gitu. Padahal ra itu tebal, tafkhim. Ta-nya tipis. Jadi kita harus fokus waktu membacanya. Taurmihim. Dia agak susah juga bacanya. Kemudian ayat yang kedua.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kai. Kadang-kadang bisa berharakat lamnya. Kalau tidak, hati-hati dalam bacanya. Jadi hati-hati. Alam yaj'al kai. Ya'al kai. Ya, itu. Kemudian faja'alahum kasfim ma'kul. Ini sulit juga bacanya. Ya. Ka'asfim. Ini huruf Ka dengan Ain tambah Sad tambah Fa. Ini bacanya harus hati-hati. Harus nampak makharijul huruf masing-masing huruf itu. Kalau kita terlalu cepat membacanya, maka hak-hak huruf itu akan hilang dan tidak terpenuhi gitu. Jadi kita harus ada penekanan seperti faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ada penekanan. Jadi irama itu disesuaikan dengan kehendak-kehendak makharijul hurufnya gitu. Itu yang perlu diperhatikan dalam surat Fil ini. Masya Allah, itu ya Ustadz yang harus kita perhatikan ya Ustadz ya. Nah mudah-mudahan nanti banyak fokus. penelpon lainnya nih di awal sudah mendapatkan informasi terkait tajwid yang udah diperhatikan, yang harus diperhatikan. Nah nanti bisa membacakan dengan baik dan benar. Insya Allah mudah-mudahan ya Ustadz ya. Nah Ustadz, kalau kita melihat nih balik kepada artinya tadi ya Ustadznya. Nah apa makna yang terkandung nih Ustadz dari surat ini ya Ustadz ya? Kita melihat bagaimana ada seorang pasukan gajah yang menyerang untuk merubuhkan Ka'bah gitu ya Ustadz ya. Kemudian ada perlawanan dari burung ababil yang melempar dengan batu dari api ini sendiri ya Ustadz ya. Nah ini apa ini Ustadz peristiwa yang terjadi Ustadz? Iya, seperti disebut oleh Mbak tadi kan, bahwa tentara Abraha, pasukan bergajah ya, dipimpin oleh Raja Abraha, ingin meruntuh Ka'bah. Itu. Jadi dia bawa gajah, banyak gajahnya. Lalu Allah memelihara yang suci ini, yaitu Ka'bah. Maka tentara Abraha itu tidak akan mampu melawan tipu daya Allah. Ini alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Adakah tidak Allah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Sia-sia. Bagaimana cara Allah memberikan tipu daya? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah utus kepada mereka burung ababil. Burung ababil itu membuat batu, ada di kaki, ada di mulut, ya, dilemparnya lah para tentara itu, tentara bergajah itu. Maka faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka jadi seperti daun yang dimakan ulat. Kalau daun dimakan ulat itu tinggal gagang-gagang lagi kan, daunnya habis gitu. Istilahnya tulang, dagingnya terbakar, tinggal tulang belulang. Seperti itulah Allah memelihara Ka'bah, memelihara Islam ya. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin menyerang kita, lebih baik dibaca ini. Umpamanya negeri kita mau diserang misalnya, dibaca ini. Atau rumah kita ada mungkin ingin dirampok oleh orang, kita dapat informasi misalnya, dibaca ini, sering-sering dibaca ini. Kalau bisa dibaca 10 kali. Atau negeri kita akan diserang orang, diperangi orang misalnya, dibaca. Sebaiknya ini negeri-negeri yang ingin ya dipelihara oleh Allah SWT, ya dibaca ini. Bertawasul dengan ayat ini, mudah-mudahan dengan membaca ayat ini negeri kita terpelihara gitu kan. Masya Allah. Baik, Ustadz kita jeda dulu ya Ustadz ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi bagaimana terkait makna yang terkandung ya Ustadz ya. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena Ayu Mengaji masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Ayu Mengaji pada sore hari ini.
Dan tentunya kami telah menyiapkan bacaan surah Al-Quran yang bisa pemirsa di rumah baca pada sore hari ini. Kami telah menyiapkan surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5, dan tentunya kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk bisa bersama-sama mengaji pada sore hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333 ya. Yuk sama-sama kita mengaji ya Ustadz ya. Nah, Iya, sama-sama Ustadz, mengaji. tadi kalau kita Harus. kembali lagi Ustadz ya, tadi sempat terpotong, menarik sekali. Nah, lantas Ustadz, kalau tadi Ustadz menyampaikan bahwa ketika ada serangan sesuatu, baiknya memang kita juga bisa mengamalkan untuk membaca surah Al-Fil ini ya Ustadz ya. Iya. Nah, kalau kita melihat keadaan sekarang di negeri kita sendiri ya Ustadz ya. Iya. Nah, ini lantas korelasinya apakah memang bisa nih Ustadz untuk kita bertawassul tadi dengan membaca surah Al-Fil, yang mudah-mudahan negeri yang kita cintai ini terhindar ya Ustadz ya, dari serangan-serangan buruk itu sendiri. Iya. Kita sering-seringlah baca surah Al-Fil ya. Karena kita baca dan kita dengar, kita perhatikan sejarahnya. Nah, ini Al-Fil sendiri kan. Sehingganya menjelang sampai di tempat Ka'bah tu berapa kilometer gitu ya. Pasuk bergajah tu tak mau jalan lagi. Gajah tu tak mau jalan gitu. Sudah dipaksa oleh tentara bergajah, tak mau jalan dia. Itu. Tahu-tahu datang segerombol burung ababil, membawa tanah yang dibakar. Ada yang mengatakan batu dari neraka. Ya. Di sijil ya, sijil itu memang min sijil, sijil. Kalau dalam di sini kita baca dalam tafsirnya adalah tanah yang dibakar. Tadi tanah yang dibakar. Kalau di sini batu yang dibakar, hijarah itu batu, min sijil, yang dibakar. Ya. Jadi batu sudah dibakar, ya, sudahlah merah, dilempar kepada tentara Abraha. Dengan izin Allah terbakar. Tinggal tulang belulang lagi yang daging yang terbakar. Begitulah Allah memelihara Ka'bah, memelihara kesucian, memelihara Islam. Jadi oleh sebab itu kalau kita bertawassul dengan ayat ini, insya-Allah sering baca-baca ya, di rumah, tempat tinggal, dalam keadaan bagaimanapun, agar kita tidak diserang oleh atau sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Sering baca Al-Fil ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya. Yang lebih bagus kita tahu artinya, sehingganya meresep ke dalam jiwa kita. Ya. Jadi 5 ayat cuma berulang-ulang ya. Jadi sering kita baca, akhirnya hafal. Sebaiknya 10 kali ya. 10 kali. Kemarin ada dari pesan-pesan dari sahabat kita kan. Masing-masing yang dapat kiriman Alam Tarakai, tolong baca 10 kali masing-masing gitu kan. Ada juga. Itu bagus ya. Memang sepakat kita tu membaca Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi ashabil fil. Tapi kalau bisa dalam keadaan suci, berwuduk ya. Tidak boleh di bahasan tempat. Kita di tempat yang kotor, baca jangan. Atau sambil bermain. Jangan pula. Atau di tempat yang kesibukan. Ini pasar. Lalu kita baca Quran di pasar itu. Kesibukan. Tak bagus tu. Seperti orang-orang yang apa tu ya, orang-orang yang apa namanya, boleh dikatakan apa ya, dia dikomersilkan gitu ya, baca Al-Quran dekat keramaian, itu kurang bagus. Jadi sebab itu baca Al-Quran supaya ada berkahnya, dapat ridha dari Allah di tempat-tempat yang mulia, dalam keadaan berpakaian yang bersih, kalau perlu berwuduk, apalagi kalau perlu menghadap kiblat, gitu. Jadi akan berkah insya-Allah.
Itu. Masya Allah itu ya Ustadz ya, kan berkah. Nah, terkait dengan berkah tadi Ustadz ya dalam membaca Al-Quran Ustadz ya. Ustadz, apa yang Allah janjikan ketika orang-orang membaca Al-Quran nih Ustadz ya? Pahalanya ada yang ngomong kalau kita dengan dalam keadaan suci itu akan 10 kali lipat ya Ustadz ya. Nah, dari yang tidak. Nah, apakah seperti itu memang benar adanya Ustadz? Iya. Man qara'a harfan falahu asyra amsalihah. Satu huruf saja dibaca, maka Allah memberi pahala 10. Seperti ini, alam itu 3 huruf, sudah 30. Kalau dimatematikkan gitu ya. Kalau kita baca sampai 10 kali, berapa itu? Ya. Jadi walaupun kita berulang-ulang ya, tetap. Bukan berarti harus lanjut terus diulang-ulang. Alam tarakai, alam tarakai. Berapa kali kita ulang-ulang? Tetap dapat pahala. Ini memang begitulah Allah sayang kepada hambanya. 10. 1 dibalas 10. Tapi kalau keburukan, dikerjakan 1, cuma 1. Malah berniat mengerjakan yang buruk lalu dihentikan, dapat pahala. Berniat mengerjakan yang baik lalu tidak jadi, dapat pahala juga, sudah berniat gitu. Betapa Allah sayang sama kita ya. Jadi oleh sebab itu banyak yang bisa kita petik, sisi pahalanya, di sisi hikmahnya tadi kan, kita baca surah Al-Fil, dan di sisi ketenangan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Allah, ketahuilah dengan berzikir, baca Quran, dengan zikir-zikir yang lain, hati akan menjadi tenang gitu. Jadi akan tenang, ketabahan, akan semuanya kerusuhan-kerusuhan itu akan hilang gitu. Jadi sehingga kita akan jadi lebih semangat menghadapi segala sesuatu. Masya Allah ya Ustadz ya. Nah, Ustadz kan di dalam kita mengaji itu juga ada memperhatikan keindahan seni baca Al-Quran Ustadz ya. Ketika seni baca Al-Quran itu biasanya juga kita menggunakan lagu-lagu nih Ustadz. Nah biasanya kalau dalam membaca surat Al-Fil ini sendiri Ustadz, baiknya kalau disarankan ini lagu yang seperti apa sih Ustadz yang kita gunakan? Ya, lagu yang agak cerah, memberi informasi yang semangat gitu. Kalau lagu Sabah mungkin kurang pas ya. Sebab ini informasi yang penting gitu. Yang penting sekali, yang sangat menggugah gitu ya. Oh berarti pemilihan jenis lagu-lagunya ini juga didasarkan pada arti maknanya juga ya Ustaz ya? Disesuaikan. Di arti lagu itu disesuaikan dengan artinya. Kalau yang cocok di sini seperti tadi, Hijaz, Ras, Nahawan, Sikah bisa. Tapi agak kurang sinkron rasanya kalau irama Jaharka atau irama Sobah. Jaharka itu kan biasanya itu agak apa namanya, agak bercampur-campur, agak nano-nano lah itu perasaan ya. Kalau ini kan menjurus supaya kita lebih perhatikan gitu. Jadi kalau bisa irama Hijaz, irama Nahawan, Ras, dia ada naiknya gitu, ada kata naik-naiknya. Jadi akan menggugah kepada hati kita. Memang lagu itu harus cocok dengan arti. Jangan sampai umpamanya lagu artinya doa, kita bawakan lagu yang tinggi misalnya, atau sebaliknya. Jadi sebab itu kita harus sesuaikan lagu dengan artinya. Jadi kita harus mengerti apa yang isi kandung Al-Quran. Jadi kalau diumpamakan, baca Quran ini ada level-levelnya. Ya, level pertama memang bisa baca Quran bertajwid, ya, berlagu, bertajwid dulu ya, secara tartil, mengenal tartilnya, makharijul hurufnya, tajwidnya, kemudian tahu dengan waqaf ibtida, itu baru dasar. Ibarat rumah baru pondasi.
Kalau rumah baru pondasi, kita tempati sudah bisa. Sudah bisa ditempati rumah baru hanya pondasi, ditempati di kembang tikar, diletakkan sesuatu gitu ya. Kita tidur di sana bisa. Tapi masih kehujanan. Gitulah kira-kira. Kerana baru pondasi. Jadi kalau kita hanya sekedar bisa baca Quran, lancar baca Quran itu baru pondasi ya. Level yang kedua, apabila sudah bisa menterjemah. Alam tara kai fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita tahu artinya. Itu ibarat rumah sudah punya pondasi dan sudah punya tiang. Pondasi, kemudian tiang sudah menjulang ke mana-mana, tegak ke atas. Kemudian level yang ketiga, sudah bisa menterjemah, memahami. Bisa memahami dengan baik dan benar Al-Quran ini, ya, dipandu oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarahnya diarang oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti seperti rumah. Sudah punya pondasi, sudah punya tiang, sudah punya dinding dan konsen-konsennya sekaligus. Sudah bagus kan? Ditempati, sudah bisa. Jadi belum pakai atap. Iya, belum ada tutupnya. Tetap kehujanan. Tetap kehujanan, kepanasan, kedinginan kalau angin. Level yang keempat adalah diamalkan dalam kehidupan. Dipahami, diamalkan. Berarti itu sudah punya atap. Sudah aman. Jadi baca Quran sudah, pondasinya, terjemah sudah, tiang-tiang rumah, pemahaman sudah, dinding dan konsen-konsennya serta jendelanya, pintunya. Kemudian pengamalan diamalkan sesuai dengan tuntun Al-Quran. Berarti kita sudah punya rumah yang sudah lengkap. Yang kelima terakhir, tilawah. Tilawah itu aksesorisnya. Ibarat rumah sudahlah pondasinya sudah apa ya? Sudah siap. Rumah sudah siap. Tapi akan lebih indah, lebih disenangi lagi rumah itu apabila dihiasi dengan apa aksesoris apa namanya? Dicat, dipasang kembang, pagar rumah gitu di pagar, di almari yang indah, meja yang indah, kursi yang indah, pokok yang dijadikan rumah itu indah. Maka kita akan semakin indah, akan semakin cinta kepada rumah itu. Begitu pula Al-Quran. Apabila kita sudah mentilawah Al-Quran dengan baik dan benar, cocok dengan lagu dan artinya, maka kita akan lebih tertarik baca Quran, lebih senang baca Quran. Malah rindu. Sehari tidak baca Quran terasa rindu itu. Gitu kalau kita sudah bisa mentilawahkan Al-Quran. Masya Allah, itu ya Ustaz ya. Itu juga menjadi pengingat untuk diri kita juga ya Ustaz ya. Betul. Nah itu bisa menjadi kita refleksi sendiri kira-kira kita sudah di level mana ini ya Ustaz ya. Tadi ya Ustaz ya. Mulai dari tadi membaca dasar ya Ustaz ya. Kemudian juga kita paham terjemahnya. Ya, lalu level selanjutnya kita paham dengan maknanya ya. Kita bisa mengaitkan dengan makna dan hadisnya. Pengamalan serta tadi tilawah yang terakhir ya Ustaz ya. Baik pemirsa di rumah, tentunya jangan kemana-mana karena Ayo Mengaji masih akan segera kembali dan tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih siap bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji pada sore hari ini. Dan tentunya kami masih menanti untuk pemirsa di rumah bergabung bersama kami pada sore ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333. Anda dapat membacakan surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5 pada sore hari ini, dan insya Allah nanti setelah membaca Al-Quran akan langsung diberikan masukan serta saran, nanti dikoreksi oleh Al-Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ali SIQ tentunya. Nah Ustadz, kalau kita kembali kepada surat ini sendiri ya Ustadz ya, ini surat yang familiar sekali Ustadz ya, dan rata-rata setiap orang juga hafal dengan surat ini ya Ustadz. Nah kalau kita melihat kepada tempat wakaf yang baik nih Ustadz, wakaf tidak yang baik dari surat ini, nah karena ayatnya juga cukup pendek-pendek juga ya Ustadz ya. Nah ini di mana saja Ustadz?
Ya, baik. Sebenarnya di sini tidak begitu bermasalah ya tentang tanda wakaf. Pertama ayatnya pendek-pendek, tercapai oleh seluruh napas ini. Napas anak pun bisa sampai. Namun kalau kita umpamanya ingin menggabung, boleh. Satu ayat satu dengan ayat 2 digabung dan seterusnya. Tapi dilihat tanda-tanda. Ayat pertama, ayat kedua dan seterusnya. Pokoknya 2 ayat yang harus digabung, ada tanda-tanda yang dianjurkan. Iaitu di situ ada ketemu tanda la. Seperti ayat 2 dengan ayat 3. Ayat 3 dengan ayat 4. 4 dengan 5. Tapi ayat 1 sebaiknya ayat 1 saja, tidak digabung dengan berikutnya. Ini ada seakan-akan ini fi tadlil, ada situ wakaf la namanya. Mamnu, wakaf mamnu. Mamnu itu arti dilarang berwakaf. Tapi di akhir ayat itu dibolehkan wakaf. Jadi kalau kita ingin melanjutkan boleh. Ayat 2 dengan ayat 3 boleh digabung kerana situ ada tanda wakaf mamnu. Kemudian juga erat kaitannya, nyambung. Jadi kalau menyambung ayat yang di awal dengan ayat berikutnya, ayat yang pertama dan yang kedua, kedua dan ketiga dan seterusnya, itu berkaitan dengan arti juga. Arti. Jadi kalau artinya sangat berkaitan, maka kita lebih baik disambung. Apalagi kalau kita bertilawah, lagunya enak, kemudian artinya sempurna gitu. Jadi kalau untuk kita murattal, lebih baik ayatan-ayatan, satu ayat. Jadi berarti kita ambil nafas 5 kali pernapasan. Itu saja dalam ayat ini. Itu ya Ustadz ya, jadi memang tidak ada hal yang menyulitkan untuk wakafnya ya Ustadz ya, yang harus diperhatikan dalam surat ini. Nah, Ustadz, ini terkait dengan nafas ketika kita mengaji tadi ya Ustadz ya. Nah, kalau dari Ustadz sendiri bagaimana cara kita bisa melatih nafas kita nih Ustadz ya, agar ketika kita belajar tilawah ini juga nafasnya sampai sehingga seni baca Al-Quran ini terdengar dengan indah dengan lagu yang dibawakan Ustadz. Iya, ini memang ada latihannya. Latihan. Melatih pernapasan itu ada penahanan suara, penahanan napas. Umpamanya ditarik napas, ditahan 5 detik. Kemudian level berikutnya tarik napas, tahan 10 detik. Sampai tahapannya sampai 5 detik, 5 detik, 5 detik sampai 60 detik. 1 menit misalnya atau lebih. Ada yang sampai 70 detik. Ya. Jadi tergantung latihan. Jadi kalau kita ingin bertilawah lebih panjang napasnya, lebih bagus, ya latihan napas. Ada juga alternatif latihannya berenang, rajin berenang, nyelam kan? Nyelam kan kita latihan napas. InsyaAllah ia juga menambah kepada pernapasan. Sebab kalau kita berirama itu, kalau napasnya tidak bagus, maka iramanya, tilawahnya akan juga tidak bagus gitu, terputus-putus. Sedangkan dalam tilawah itu tidak boleh kita baca Al-Quran terputus-putus napas. Ya. Kemudian lagi ada juga teknik dalam membaca. Pertama, duduknya harus bagus. Bagus. Yang kedua, tarik napas dalam-dalam, kemudian ditahan sedikit, 1 detik, baru diungkapkan. Seperti A'udzubillah misalnya. A'udzubillah. Ditahan dulu sedikit, baru istilahnya dikunci ya. Jangan ditarik napas, dikunci dulu, baru buka sedikit. Ya. Tapi kalau A'udzubillah bismillah, karenanya membutuhkan napas pendek, tarik napasnya setengah saja. Jangan terlalu dalam ya. Terlalu dalam nanti nadanya terlalu tinggi. Ya. Disesuaikan. Apabila ayat itu pendek, penarikan napasnya, persiapannya ya secukupnya lah.
Tapi kalau ayat itu panjang, kira-kira tak sampai nafas kita, kita harus mengambil nafas lebih dalam. Kemudian ayat itu lebih panjang, kita yakin nafas tidak sampai. Panjang tapi harus sampai dalam tilawah. Bagaimana caranya? Caranya tarik nafas dalam-dalam, kemudian ditahan. Untuk variasi dikurangi di awal-awal. Cukup kita kasih variasi yang di akhir saja. Gitu. Contohnya, umpamanya ini ayat panjang misalnya, ayat 1 ni. Ditarik nafas. Kita lurus saja, bacanya dulu di awal. Contoh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di akhir aja dikasih variasi. Di awal itu lurus saja gitu. Kita menghemat nafas. Karena variasi itu, getaran suara itu, cengkok-cengkok suara itu menguras nafas gitu. Jadi itu salah satu rahasianya disampaikan oleh guru kita kan. Kurangi getaran, variasi atau cengkok lagu apabila kita bertemu dengan ayat yang agak panjang. Itulah tip-tip yang perlu kita Masya Allah, tentunya itu juga perlu latihan yang cukup panjang ya Ustadz ya. Iya. Karena kan kita melihat dari aktivitas kemarin yang seleksi STQH itu ya Ustadz ya. Masya Allah, itu lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan sangat indah dan menggetarkan hati sekali ya Ustadz ya. Artinya ketika melihat seperti itu ternyata banyak potensial anak-anak kita di Indonesia ini yang memang masih menjaga dan mencintai Al-Quran ya Ustadz ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Ustadz ya. Nah, Ustadz, kalau untuk bibit-bibit qori dan qoriah di Jambi sendiri nih termasuk banyak juga ya Ustadz ya? Sebenarnya bukan hanya Jambi, semua kita ini berbakat sebenarnya. Ya, semua suara itu bisa diolah. Setiap kita pasti bisa membacakan tapi tilawah cuma ya Ustadz. beda kualitas gitu ya. Beda kualitas. Ada yang kualitasnya sedang, menengah, sedang dan seterusnya. Ya, oleh sebab itu kita bisa latihan semua. Memang pengenalan alif tu langsung suara anak-anak itu dipola. Baru alif ya. Auzubillah, bismillah, langsung diajarin tilawah yang benar. Jangan sampai kita yang ikut anak-anak. Kadang-kadang ada guru ikut anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti guru yang ikut anak-anak. Harus kita ngolah suara anak-anak. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo anak-anak, diikuti. Anak-anak kalau mendengar, sering didengar, sering diucapkannya akan dapat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo anak-anak, dia akan ikut tuh. Seperti yang kita ajarkan. Tapi kalau kita terlalu menyesuaikan dengan suara anak-anak, maka kurang baik juga. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita sudah salah mempola suara anak-anak. Kemudian masuk belajar alifan. Langsung dipola dengan lagu Bayati. Contohnya alif, 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 alif. Ayo sama-sama. Alif, 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 alif. Anak-anak ikuti, alif hafal, kemudian irama juga masuk. Itu sudah masuk Bayati asli. Tanpa dia sadari. Jadi anak-anak di samping paham dengan huruf alif, pasti baca huruf alif, juga sekaligus lagunya masuk gitu. Kemudian dikasih baris, langsung boleh. Contoh, alif fathah a, alif kasrah i, alif dhamma u baca a, i, u, a, i, u, a, i, u. Itu sudah lagu Bayati. Bayati suri. Tanpa terasa suara anak-anak itu sudah terpola gitu. Cara mempola anak-anak seperti itulah. Jadi suara anak-anak itu ada naik, ada turun, naik, turun, naik, turun gitu. Di sehingganya pita suara anak-anak itu akan bergetar gitu.
tidak kaku. Jadi kalau tanpa not, tanpa polahan suara dari awal, kadang-kadang anak suara anak bisa falas gitu. Jadi setelah dia remaja, apalagi dewasa, agak susah mengarahkannya. Berarti memang pola di Iya, awal pola. ya Ustadz ya, ketika memang belajar Al-Quran itu langsung. yang sangat perlu sekali ya Perlu Ustadz ya. sekali. Dan yang menjadi kata kunci setiap kita Iya. bisa bertilawah Quran. Insyaallah. Insyaallah itu mudah-mudahan ya Ustadz ya. Baik, untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami, tentunya masih kami tunggu. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 08117433 133. Anda dapat membacakan surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5 pada sore hari ini, dan tentunya Ustadz Muhammad Ali SIQ nanti akan memberikan masukan serta sarannya ketika pemirsa di rumah telah membaca surah Al-Fil ini ya. Iya, Yuk sama-sama insyaallah. pemirsa kita mengaji di sore hari ini. Nah, Ustadz, kalau kita melihat tadi Ustadz ya, lantas dari fenomena nih tadi Ustadz ya, yang pasukan dari tentara Abraha ini menyerang Ka'bah, apa hikmah yang bisa kita ambil Ustadz? Pembelajaran daripada surat Al-Fil ini sendiri Ustadz. Ya, yang pertama kita sering-sering baca surah Al-Fil, dibiasakan ya. Apalagi dalam keadaan genting, baca surah Al-Fil sampai 10 kali dia. Karena faedah-faedah dan hikmahnya kan nyata. Ustadz, ini kita jeda dulu ya Ustadz ya, kita udah jeda. dikasih kode, nanti kita lanjutkan kembali bagaimana pembelajaran yang bisa kita ambil dari surat ini. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena Ayo Mengaji masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program Ayo Mengaji pada sore hari ini dengan pembahasan surat yang kita bahas, yakni surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5 bersama dengan Al-Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 081174333133. Nah, Ustadz, tadi ya Ustadz ya, terkait dengan bagaimana pembelajaran yang bisa kita ambil ya Ustadz ya dari makna surat Al-Fil ini sendiri Ustadz. Oke, ya. Allah memperlihatkan kekuasaannya, memperlihatkan tipu dayanya terhadap musuh-musuh Allah. Jadi jangan sekali-kali melawan Allah. Allah itu tipu dayanya mengalahkan semua tipu daya. Ya. Di sini ayat pertama Allah sudah menggambarkan kepada Nabi Muhammad, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Adakah tidak engkau lihat ya Muhammad, bagaimana Tuhanmu berbuat atau bertindak terhadap tentara atau pasukan bergajah. Nah, apa yang terjadi? Terjadi adalah burung ababil datang berkelomporan membawa batu, kemudian gajah itu menyelam masuk menyelam masuk ke arah Ka'bah itu berapa kilo kan, tertegun, tak mau dia. Itu dengan izin Allah juga semua. Dia Allah lah yang memelihara segala sesuatu. Baik, Ustadz, tentunya Ustadz waktu juga yang harus biasa. mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Namun seperti biasa, pemirsa di rumah, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, dan berikut marilah bersama-sama kita mendengarkan kembali bagaimana bacaan dari surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan pemirsa, tentunya demikianlah program acara Ayo Mengaji pada sore hari ini. Terus saksikan Ayo Mengaji setiap hari Jumat pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore, tentunya hanya di TVRI Jambi Punyo Kito. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.